warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galujati Kusumaningrum, NPM 227 dari kelas A617 akan mempresentasikan proposal seminar pendidikan mengenai pengembangan buku panduan menulis puisi pada pembelajaran tematik dengan model mind mapping untuk kelas 5 SDN Bedok. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Buku panduan merupakan bahan pengajaran yang telah disusun sedemikian rupa agar bisa memberikan penjelasan atau pembahasan tentang materi yang ingin disampaikan. Menurut Indriana, tahun 2011, 263. Dengan adanya buku panduan akan mempermudah siswa dalam memahami materi menulis puisi. Karena tingkat membaca negara Indonesia masih rendah, hal tersebut sudah diperkuat sesuai hasil survei program for International Student Assessment atau PISA 2018 yang diterbitkan pada Maret 2019 lalu, memotret sekelumit masalah pendidikan Indonesia dalam kategori kemampuan membaca, sains, dan matematika. Skor Indonesia tergolong rendah karena berada di urutan ke-74 dari 79 negara. Yang B, identifikasi masalah. Yang pertama, materi yang disajikan di dalam buku pelajaran kurang lengkap karena hanya menyajikan pengertiannya saja. Yang kedua, siswa sekolah dasar kelas 5 cenderung lebih suka buku-buku yang menyenangkan. Buku yang menyenangkan dapat didukung oleh ilustrasi dari buku, gambar-gambar yang mendukung dalam materi, penggunaan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan materi menulis puisi bebas kepada siswa menggunakan metode ceramah. Ketika guru menyampaikan materi menulis puisi bebas, belum memanfaatkan media pembelajaran. Guru juga belum menerapkan model pembelajaran yang menarik. C. Pembatasan masalah. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi karakteristik buku panduan menulis puisi bebas menggunakan model mind mapping untuk siswa kelas 5 SD yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Selain itu, penelitian ini disusun sebagai buku panduan menulis puisi bebas menggunakan model mind mapping untuk siswa kelas 5 SD. D. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana desain pengembangan buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping pada siswa SD kelas 5. Yang kedua, bagaimana uji ahli mengenai pengembangan buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping pada siswa SD kelas 5. Yang ketiga, bagaimana keefektifan buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping pada siswa SD kelas 5. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui desain pengembangan buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping pada siswa SD kelas 5. Yang kedua, untuk mengetahui uji ahli mengenai pengembangan buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping pada siswa SD kelas 5. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui keefektifan pengembangan buku panduan menulis puisi menggunakan model mind mapping pada siswa SD kelas 5. Yang selanjutnya, manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis hasil penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta mampu memberikan sumbangan ilmu dalam bidang pendidikan, khususnya untuk membantu siswa dalam mengembangkan pikiran-pikiran dan imajinasi dalam menulis puisi menggunakan model mind mapping. Untuk manfaat praktisnya ada 4, yaitu bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan juga bagi peneliti. Yang selanjutnya yaitu asumsi pengembangan. Tujuan utama pembelajaran muatan bahasa Indonesia yaitu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman berupa langkah-langkah, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip untuk melatih siswa dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya menulis puisi. Pemilihan penggunaan model buku panduan menulis puisi ini diharapkan dapat membantu siswa untuk aktif serta memberikan pengalaman langsung dan melibatkan siswa dalam membangun kemampuan pengetahuannya. Media buku panduan menulis puisi ini disertai dengan gambar-gambar yang menarik.
Spesifikasi produk yang dikembangkan ada 4, yaitu media pembelajaran terbuat dari bahan kertas. Yang kedua, materi terdapat gambar-gambar yang menarik. Yang ketiga, buku panduan dilengkapi dengan tahapan-tahapan menulis puisi. Dan yang terakhir, media pembelajaran buku panduan ini menekankan pada pemberian pengalaman langsung. Bab 2, landasan teori dan hipotesis. Kajian teori terdapat 9. Yang pertama, pengertian buku panduan. Yang kedua, pengertian menulis. Yang ketiga, tujuan menulis. Yang keempat, tahap menulis. Yang kelima, macam-macam sastra. Yang keenam, pengertian puisi. Yang ketujuh, unsur-unsur puisi. Yang kedelapan, model mind mapping. Dan yang terakhir, langkah-langkah mind mapping. Adapun kajian hasil penelitian terdahulu, yang pertama, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pipit Fitri Amarta pada tahun 2016 dengan judul Pengembangan Buku Panduan Menulis Puisi Menggunakan Model Mind Mapping pada Siswa Kelas 5 SD. Yang kedua, penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Erpin Agustina pada tahun 2017 dengan judul Pengembangan Buku Panduan Menulis Puisi Bebas Menggunakan Model Mind Mapping Berbantuan Media Gambar Poster untuk Siswa Kelas 5 SD. Adapun kerangka berpikirnya. Untuk selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Adapun metode penelitian yang pertama yaitu model pengembangan, yang kedua prosedur pengembangan, yang ketiga uji coba produk, dan yang terakhir desain uji coba. Yang pertama yaitu model pengembangan. Menurut Borg dan Gall, pemilihan model Borg dan Gall berdasarkan pertimbangan model pengembangan yang terprogram dan tersusun secara sistematis dengan langkah-langkah persiapan dan perencanaan yang teliti. Rancangan pengembangan di model Design Research and Development atau R&D yang diadopsi oleh peneliti dalam mengembangkan produknya terdapat 6 langkah pengembangan. Yang kedua, mengenai prosedur pengembangan. Pada tahap pendahuluan terdiri dari tahap analisis kebutuhan, studi pustaka, penelitian skala kecil. Sedangkan tahap merencanakan penelitian terdiri atas tahap penelitian dan pengumpulan informasi, tahap perencanaan, tahap pengembangan produk, tahap uji lapangan awal, tahap revisi produk, dan tahap uji lapangan akhir. Pada prosedur pengembangan ini ada 2 studi pendahuluan atau Research and Information Collecting, dan yang kedua yaitu merencanakan penelitian atau planning. Yang ketiga, mengenai uji coba produk. Uji coba produk ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat yang digunakan untuk melakukan revisi atau perbaikan. Yang terakhir, desain uji coba. Desain uji coba yang dilakukan menggunakan desain uji coba deskriptif. Desain deskriptif memungkinkan pengembang untuk memperoleh data kuantitatif dan data kualitatif yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan produk pengembangan. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian menggunakan 3 instrumen. Yang pertama angket, yang kedua observasi, dan yang ketiga wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data sama seperti instrumen penelitian menggunakan 3 cara. Yang pertama angket, yang kedua observasi, dan yang ketiga wawancara. Untuk subjek uji coba. Subjek uji coba dalam pengembangan media pembelajaran muatan bahasa Indonesia kelas 5 SD, materi menulis puisi adalah siswa-siswi kelas 5B dan 5C. Di mana subjek uji coba kelas 5B bertindak sebagai kelas kontrol dan kelas 5C sebagai kelas eksperimen. Masing-masing kelas subjek uji coba berjumlah 15 siswa. Pemilihan SD sebagai lokasi uji coba didasarkan pada beberapa alasan, yaitu yang pertama, siswa mengalami kesulitan belajar terkait materi menulis puisi. Dan yang kedua, belum adanya media pembelajaran muatan bahasa Indonesia materi menulis puisi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data.
Ada 3, yaitu menurut Sanjaya tahun 2009.2.106, teknik analisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi data dengan fungsinya hingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sanjaya dibagi menjadi 3. Yang pertama data reduction, yang kedua data display, dan yang ketiga concluding drawing atau verification. Terima kasih, sekian presentasi dari seminar proposal saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.